Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai etika penulisan karya ilmiah sebagai pengganti ujian tengah semester mata kuliah penulisan ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES IST Buton tahun akademik 2021-2022. Dosen pengampu Ibu Teti Suslianti Hasiu SKM MKes. Oke, nama saya Laudeul Majid. Baik, kita mulai saja. Pertama, pengertian karya tulis ilmiah atau biasa disingkat dengan KTI merupakan hasil dari lead bank atau tinjauan, ulasan atau review, kajian, dan pemikiran yang sistematis, kemudian dituangkan oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian menurut KBBI, karya tulis ilmiah atau KTI terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis, yang artinya karya adalah suatu pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, sedangkan tulis adalah huruf atau angka yang dibuat dengan pena, pensil, cat atau lain sebagainya, bersurat yang ada tulisannya. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah KTI adalah sebuah tulisan yang dibuat atas dasar penelitian, tinjauan, ulasan atau review, kajian serta studi kasus yang ditinjau yang dibuat oleh individu atau kelompok sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dengan tujuan pembuatan yang berbeda-beda. Lanjut, jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah ada dua, karya ilmiah dipublikasikan dan karya tulis ilmiah yang belum dipublikasikan. Karya tulis ilmiah dipublikasikan seperti jurnal, buku, proceeding, merek dagang, dan lain-lain. Yang belum dipublikasikan yaitu skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, manuskrip, dan working paper. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Pertama, dibuat dan ditulis berdasarkan fakta serta objektif. Kedua, penyusunan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang ketiga, tidak bersifat argumentatif. Keempat, menyajikan sebuah persoalan yang penting dan menggunakan landasan bahasa yang jelas. Kita masuk pada panel etika penulisan. Pengertian etika penulisan ilmiah. Etika adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Kode etik dalam penulisan ilmiah merupakan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dan ditaati dalam penulisan karya ilmiah. Lanjut, etika dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Pertama, penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Kedua, karya tulis ilmiah harus orisinil, bukan jeplatan dari hasil karya orang lain. Ketiga, menjaga kebenaran, fakta, dan manfaat yang disampaikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas tulisannya. Kelima, menerima saran dan kritik
yang diterima dari pembaca, reviewer, maupun editor. Keenam, menyadari secara sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Lanjut, etika penulisan ilmiah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, untuk melindungi hakiki peneliti. Ketiga, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Sedangkan fungsi dari etika penulisan ilmiah antara lain sebagai bagian dari sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Keempat, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Sikap yang harus dimiliki dalam menulis karya ilmiah: pertama, kejujuran, ya. Kedua, objektif. Ketiga, ketelitian. 4, keterbukaan. 5, bertanggung jawab. 6, berkompetisi. Biasanya bentuk pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah: yang pertama, fabrikasi dan falsifikasi data. Kedua, memanfaatkan data informasi bukan dari sumber asal. Ketiga, salami slicing. Keempat, pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Kelima, publikasi ganda. Keenam, konflik kepentingan. Kita masuk pada sistematika penulisan. Struktur karya ilmiah ada 11 poin. Yang pertama, judul. Yang kedua ada lembar abstrak. Ketiga, lembar pengesahan. 4, kata pengantar. 5, daftar isi. 6, pendahuluan. Pendahuluan ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. 3, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian yang ketujuh, kajian teori. Kedelapan, metode penelitian. Metode penelitian ada 3 poin juga. Yang pertama, tujuan. Kedua, waktu dan tempat. Ketiga, prosedural. Lanjut, nomor 9, hasil dan pembahasan, ya. Ke-10, kesimpulan dan saran. Terakhir, 11, daftar pustaka. Perlu kita ingat bahwa sumber karya ilmiah, dalam karya ilmiah, sumber yang digunakan tidak bisa dari situs web, seperti dari blog, maupun dari Wikipedia. Kecuali misalnya dari koran, bisa, majalah, perpustakaan konvensional, dan sumber online. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.